Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allah ala ni'mati taufiq wa nas'aluka Allah ila aqwamit tariq wa nusalli wa nusallim على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى والدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pagi subuh ini kita mendapat fadl, anugerah, mendapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Yunus 58, Kul, katakan, bifadlillahi, sebab anugerah Allah, fadl Allah, wa birahmatihi, dan sebab kasih sayang Allah, fabidzalika, maka sebab demikian, falyafrahu, kita semua boleh berbahagia. Huwa khairum mimma yujma'un, itu lebih bagus dari mimma, sesuatu, segala sesuatu, yujma'un, yang kita kumpulkan. Coba kita renung, sejak kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita kumpulkan? Harta, pangkat, puja-puji manusia, semua kita kumpulkan ini. Dibandingkan dengan fadl Allah, dibandingkan dengan rahmat Allah, tidak ada arti apa yang kita kumpulkan ini. Karena itu falyafrahu, maka Anda boleh berbahagia karena mendapat fadl, karena mendapat rahmat dari Allah. Tetapi mengapa kita merasa bahagia dengan tertumpuknya harta, pangkat semakin meningkat, puja-puji manusia semakin hebat? Mengapa itu? Tetapi kita tidak merenung bahwa anugerah tiap detik, rahmat Allah tiap saat selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapa kita tidak berbahagia, tidak bersyukur? Karena itu jamaah yang berbahagia, kita semua pagi ini terasa mendapat fadl, bisa mendapat rahmat Allah, terasa menghunjam dalam batin, sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan syukur inilah kita akan berbahagia. Jamaah yang berbahagia, Allah memberi fadl,
memberi rahmat itu semata-mata karena Allah itu maha kasih sayang. Bukan kita layak diberi, tidak. Tapi Allah memang sifatnya penuh kasih sayang. Kita diberi kebahagiaan di dunia itu bukan karena Anda sujud, bukan. Tapi karena Allah memang penuh rahman, penuh kasih sayang kepada kita. Jamaah yang bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim terulang-ulang, seharusnya kita hunjamkan dalam batin bahwa Allah itu maha rahman, maha kasih sayang. Tetapi mengapa kita menengok kepada diri sendiri, pada ego kita, egosentris kita, sehingga kita minta iwadon, minta ganti di dalam pengabdian kita kepada Allah. Tidakkah direnung betapa rahmat, betapa fadl Allah kepada kita tiap detik, tiap saat? Tetapi mengapa kita membanggakan diri? Aku begini harus mendapat iwadon, pengganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu renungan-renungan. Jemaah yang berbahagia, di dalam kitab Hikam, yaitu sarahnya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, halaman 132. In aradta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izanna biizin yafna. Kalau kita ingin suatu kemuliaan yang tidak musnah, kemuliaan yang tidak abadi, cari kepada yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dalam hidup ini kita mencari kemuliaan, puja-puji manusia, mencari makhluk Allah yang dinamakan makhluk selain Allah yang kita cari? Apakah itu kemuliaan? Benar kemuliaan, tapi sifatnya temporer, tidak abadi, bisa hancur. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu itu hancur kecuali zat Allah. Karena itu di dalam Hikam, in aradta, manakala Anda mencari, menghendaki, ayyakuna laka izzun, mencari izun, kemuliaan, keluhuran, la yafna, yang tidak musnah, fala tasta'izanna, maka sungguh-sungguh Anda jangan mencari biizin, dengan kemuliaan yafna, yang cepat rusak ini. Karena itu jamaah yang berbahagia, bagaimana kita mencari kemuliaan yang tidak rusak? Wal izzu billah, kemuliaan billah, di sisi Allah. Dengan cara bagaimana? Bita'atillah, dengan taat kepada Allah. Au bil qurbi, atau mendekat ke Allah. Ini. Karena itu jemaah yang berbahagia, ada suatu ayat Quran, kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah, pohon yang bagus. Kalau ditafsir an-nakhl, tamar, kurma. Tapi ayat Al-Quran tidak ada penjelasan itu. Cuma tafsirnya ay tamar, ay nakhl.
Kalau Anda mencari pohon yang thayyibah, kasajarah thayyibah, mencari pohon yang bagus, kalimatut thayyibah kasajarah thayyibah, kalimat yang thayyib, kalimat yang bagus adalah sebagaimana pohon yang bagus, di mana akar-akarnya menghunjam ke bumi, menghunjam ke bumi, pohon rantingnya menjulang ke langit. Ahli tafsir banyak berpendapat bahwa yang dinamakan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Tapi ada berpendapat seperti Az-Zamakhsyari berpendapat kullu kalimatin hasanah, setiap kalimat yang bagus, katasbih, seperti tasbih, seperti tahmid, seperti istighfar, itu dinamakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang bagus, la ilaha illallah, atau istighfar, atau tasbih dan lain-lain, itu ibarat kasajarah, seperti pohon kasajarah, seperti pohon thayyibah yang bagus. Asluha, akar-akarnya, sabitun, tetap menghunjam. Wa far'uha, cabang rantingnya, fis sama, ke langit. Ini surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 24. Coba kita renung, Mbak. Kalimat yang bagus, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Menurut Ihya Ulumuddin, la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah bihaqqin, dengan benar-benar, illa, kecuali Allah. Benarkah kita berla ilaha illallah? Ataukah hanya lesan? Apakah dalam relung hati yang dalam kita hanya menyembah Allah? Apakah ke makhluk Allah? Perlu kita renung. La ilaha illallah adalah la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut dicintai dengan hak, dengan senyata-nyatanya, illah, kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau sebagaimana pohon, coba kita bayangkan, kita berjalan di muka bumi ini. Saya bayangkan itu akar pohon yang menancap ke bumi. Tapi wafarauha, cabang rantingnya menjurang ke langit. Apakah kita tidak demikian? Memang kita aktivitas hidup di dunia ini, tapi ruhani kita ke sana, jauh, menjurang ke langit yang tidak terbatas, ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu berzikir kepada Allah. Aktivitas kerja kita apa menurut Anda? Tapi sini tetap menghubungkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasajarah thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat yang bagus, sebagaimana pohon yang bagus, akar-akarnya menghunjam bumi ke bumi, ranting cabangnya menjulang langit.
kita aktivitas di dunia menghunjam ke bumi, berjalan di permukaan bumi, tapi rohani kita dzikir kepada Allah. Kalau sudah demikian, maka batang tubuh kita akan disetir, diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Ada suatu hadis Tirmidzi, waktu Allah menciptakan bumi, bumi tidak stabil, bergoncang ke sana kemari. Malaikat tidak bisa mengendalikan bumi ini. Allah memberi instruksi, wahai gunung, tancap bumi ini. Setelah ada paku bumi, gunung, jalan bumi ini stabil. Malaikat heran, mengapa gunung bisa menstabilkan bumi? Adakah Allah yang lebih hebat dari gunung? Kata malaikat, ada besi. Adakah yang lebih hebat dari besi? Ada api. Adakah yang lebih hebat dari api? Air. Adakah yang lebih hebat dari air? Angin. Adakah yang lebih hebat dari angin? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tangan kanan memberi, bersedekah, bekerja, beribadah. Tangan kiri tidak mengetahui. Banyak ayat-ayat Al-Quran memakai istilah tangan kanan, tangan kiri. Coba cek di surat Waqiah. Ada lagi suatu ayat Quran, surat Az-Zumar. Wa ma qaddarullah haqqa qadri. Di waktu ayat ini turun, para sahabat sebagian besar pincang, menangis, dan ada sebagian yang tidak. Waktu ayat ini turun, wa ma qaddarallah haqqa qadri, ai ma arafuhu haqqa ma'rifatih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tafsirnya demikian. Wa ma qaddarallah, mereka tidak qadar ke Allah. Kalau tafsirnya, mereka tidak mengenal Allah haqqa qadri, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Kita merenung, apakah benar-benar kita mengenal Allah? Apakah hanya ucapan Allah? Kita bertakbir, berrukuk, bersolat, apakah benar-benar kita mengenal Allah? Apa sekedar lesan? Apakah batin ke Allah? Pikiran ke Allah? Atau lainnya? Apakah kita selingkuh ke Allah? Mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di dalam kolbu yang dalam ternyata ada selain Allah. Berarti selingkuh ke Allah. Karena itu dalam kitab Hikam, manakala ada dalam hati ini secuil selain Allah, nurullah, cahaya Allah tidak akan masuk
dalam kalbu kita. Sehingga gelap terasa hidup ini. Nampak kita taat. Penampakan secara lahiriah kita taat. Tapi mengapa batin ini masih cemas? Tidak merasa bahagia. Mengapa? Mengapa? Karena kita selingkuh ke Allah. Karena di dalam batin ini ada selain Allah. Ini yang menjadi persoalan. Terusnya di ayat itu, Bapak bisa mengecek bahwa bumi digenggam oleh Allah. Langit dilipat biyaminihi, dengan kanan Allah, dengan tangan kanan Allah. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, tangan adalah mutasabihat, mutajasimat, dijisimkan. Kita dilarang menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa tangan Allah seperti tangan kita, dilarang. Menurut ulama salaf demikian. Tangan Allah ya diberi makna tangan. Ya apa? Bila kaifa isembo ya apa? Pokok digawe makna ngono. Tapi kalau kholaf ditakwil, yaitu dengan kekuasaan dan sebagainya. Ahli sunnah jamaah tangan kanan ya tangan, pendengaran ya pendengaran, ya apa? Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Tangan kita tidak sama dengan tangan meja ini. Meja ini punya kaki, aku pun punya kaki, tapi kan nggak sama. Ini. Coba kita kembali ke pengajian tadi. Bahwa ternyata tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, maka itu persoalan yang hebat sekali. Ini. Kita tahu bahwa manusia punya tangan kanan secara lahiriah yang nampak, juga punya tangan kiri yang nampak. Tetapi secara batin kita pun punya tangan kanan secara batiniah, punya tangan kiri secara batiniah. Ini. Diri manusia, casingnya yang nampak ini, jasadnya dibuat dari partikel-partikel tanah, dari partikel air, udara, angin. Semua 4 unsur ini berada di bumi ini. Kemudian Allah menciptakan ruh. Allah menciptakan ruh khusus untuk manusia. Ditiupkan ruh ini ke jasad ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkan oleh Allah ke jasad ini. Sehingga terjadi perpaduan antara ruh yang suci yang diciptakan oleh Allah untuk memudahkan memahami. Maka ruh berarti dari langit, jasad dari bumi, untuk memudahkan saja. Jika manusia campuran dari bumi dan dari langit. Ini. Selama kita hidup di dunia, maka terjadi tarik menarik, saling pengaruh mempengaruhi. Mana yang kuat? Unsur-unsur bumi kah
atau unsur langit. Ini. Kalau unsur-unsur bumi yang mempengaruhi, maka hidup kita diarahkan ke bumi. Apa yang ada di bumi? Harta. Apa yang di bumi? Kedudukan. Apa yang di bumi? Ingin dipuja-puji manusia. Tapi kalau kita terpengaruh oleh langit, oleh ruh yang diciptakan oleh Allah, maka hidup kita hanya Allah, ke Allah, billah, billah, lillah, minallah, ilallah. Bahwa kita bisa bergerak, panca indera kita, otak kita, seluruh perlengkapan instrumen-instrumen yang ada dalam diri manusia ini hanya dipengaruhi oleh langit, hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga otak kita jernih, mata kita memandang jernih, harta yang didapat jernih, dan tidak ada kebanggaan dalam batin, nggak ada. Mengapa? Billah. Semua itu adalah billah, Allah. Karena itu lillah, ke Allah. Tadi dalam pembukaan kan sudah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah. Dalam ayat lain, sebab fadl rahmat Allah, Anda bisa menyucikan diri. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang bisa bersuci diri manakala nggak ada fadl rahmat Allah. Tapi mengapa kita berbangga diri dengan tahajud kita? Mengapa kita berbangga diri dengan penampakan manusia? Bangga diri dengan zikir, bangga diri dengan ini. Mengapa ruh kita enggak ke Allah? Aku bisa begini, fadl rahmat Allah, fadl rahmat Allah. Sehingga walaupun kita ilmu, gelar demikian hebat, ibadah demikian hebat, tidak mungkin ada sezahroh, sebutir pasir pun dalam diri ada kesombongan. Tidak mungkin. Mengapa? Karena merasa diri ini adalah billah, la haula, tidak ada daya kekuatan menghindari maksiat, wala quwata, tidak ada daya kekuatan berbuat taat, illah istisna, kecuali billah, bak sababiyah, pertolongan Allah. Sehingga waktu kita sholat, waktu kita ibadah, merenung Allah, betapa engkau telah memberi rahmat, betapa engkau memberi fadl ke aku, ya Allah. Aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kesemuanya adalah billah, pertolonganmu. Karena itu lillah, ke Allah. Hilang sini dalam diri, ego kita hilang. Karena itulah tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak mengetahui. Langit dilipat dengan tangan kanan, bumi digenggam. Kalau sudah digenggam,
bumi digenggam. Kalau kita berada di genggaman bumi, hidup kita terpengaruh oleh bumi, tidak mungkin spiritual kita ke langit. Tidak mungkin batin ini ke Allah. Karena terhijab, terhalang oleh kebumian kita ini. Sehingga kita ingin sukses dalam hidup, aktivitas kita topkan di dunia dalam bentuk berbeda, masing-masing punya aktivitas. Tapi di dalam ini Allah, hanya Allah, Allah, hanya Allah. Ego hilang sudah, ego. Karena itulah kehebatan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Lebih hebat dari gunung yang bisa menstabilkan bumi, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, lebih hebat dari angin. Karena Allah jua saja yang mengendalikan batin kita. Tapi selama kita hidup di dunia, perjuangan jangan terjadi kontradiksi antara langit dan bumi, kontradiksi hubbud dunya, cinta ke dunia dengan ke Allah. Hubbud dunya ra'su kulli khotiatin, cinta kepada dunia adalah akibat akan melakukan kesalahan-kesalahan. Saya kira itu, karena nampak sudah matahari mungkin sudah muncul, maka waktu untuk memperluas tidak memungkinkan. Begitu. Baik, para jamaah, mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan masalah bagaimana menata hati. Untuk itu kami persilakan pada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan tentang arti tasawuf, dan saya sering mengaji idza waqatil waqi alaysa lihatiyah. Lah itu yang saya tanyakan, kalau enggak ngaji rasanya kayak terasa fakir itu. Tapi kalau ngaji itu kenikmatan itu ada. Itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah masalah arti dari tasawuf. Kemudian yang kedua adalah masalah kalau mengaji rasanya lebih enak, gitu ya. Terima kasih. Mengaji pengajian atau Al-Quran? Mengaji Al-Quran atau pengajian? Ya, Al-Quran itu. Al-Quran. Iya. Ya. Saya jawab nomor 2 dulu. Al-Quran. Ala eling-eling bidzikrillahi, sebab zikir menyang Allah, tatmainu bisa anteng. Apa sing anteng? Al-qulub. Ala ingatlah bidzikrillahi, sebab zikir, sebab ingat kepada Allah, tatmainu bisa tenang ini. Al-qulub, batin ini. Solat pun zikir, baca Quran pun zikir. Jadi dengan demikian Bapak penanya ini benar bahwa dengan baca Quran bisa tenang. Apabila memang bacanya itu karena Allah. Tapi kalau ada lain selain Allah, mungkin temporer,
ketenangannya. Setelah membaca Quran, hilang lagi ketenangan tersebut. Paham, Pak? Pertanyaan, apa tasawuf? Ulama berbeda pendapat. Apa artinya tasawuf? Ada katanya tasawuf itu adalah dari kata-kata yang lembut, berpakaian yang kasar. Karena golongan tasawuf dulu membedakan diri kelihatan dari pakaiannya. Pakaian yang murah-murah, yang kasar-kasar, tasawuf. Ada dari kata sofi, halus, untuk menghaluskan batin. Itu dari segi terjemahan kata-kata. Tapi dalam arti yang sebenarnya adalah tasawuf adalah akhlak tinggi. Akhlak tinggi. Kita berislam, kita beriman, kita berihsan. Lu di sini tempatnya, di ihsan. Kalau kita ingin mempelajari Islam, Islam itu penampakan dari luar. Ilmunya, ilmu fikih. Alat yang dipakai otak. Ya Al-Quran, hadis, ulama, tapi memakai rasio. Kitabnya fikih. Tujuannya nyembah dumateng Allah sing jenenge ibadat. Namanya ibadat. Lahir ya. Tapi tingkat kedua iman. Iman alatnya hati. Niki kolbu. Kitabnya tauhid. Tujuannya berjalan tarekat, berjalan menuju Allah. Tapi kalau ihsan, ihsan artinya bagus. Ada suatu hadis, ibadatlah engkau ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, engkau selalu dideteksi oleh Allah. Kitabnya tasawuf, alatnya ruh. Tujuannya lika Allah, ketemu Allah. Nah, ini namanya abudah. Kalau penampakan dari lahir, ibadat secara lahir, namanya ibadat. Terus iman, namanya ubudiyah, beda. Kalau kita ihsan, namanya abudah. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah penampakan dari luar, kitabnya fikih. Ubudiyah iman, kitabnya tauhid. Ihsan, kitabnya tasawuf, alatnya ruh, tujuannya lika Allah. Lah disinilah, di ihsan inilah kita mengenal suluk. Di ihsan inilah kita mengenal wusul dan sebagainya. Nggak mungkin diterangkan secara detail ini. Cuma itu secara mujmal saja. Paham, Pak? Masih ada satu lagi pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, waktu Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj diantarkan oleh malaikat Jibril itu batasnya di langit lapis 7. Bahkan malaikat Jibril tidak berani naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Namun Rasulullah yang dipanggil oleh Allah, karena punggungnya Rasulullah ditulis oleh Allah dengan kalimat tawajjah haitsu syi'ta ba'idaka mansurillah wahdahu la syarikalah Muhammadun abdahu wa rasuluh. Setelah Rasulullah berada di langit lapis 7 sampai naik ke Sidratul Muntaha, diperkirakan perjalanannya 100 juta tahun. To the point. Nah, yang saya tanyakan ini, Pak, mohon pertanyaannya. Sidratul Muntaha itu apa, Ustaz? Ya, pertanyaannya tentang Sidratul Muntaha. Yang itu saya apa? tanyakan itu Sidratul Muntaha itu apa, Ustaz? Ya. Ya, bagus pertanyaannya. As-salatu mi'rajul mu'min. Kalau kita nggak bisa ya Isra Mi'raj seperti Rasulullah, kan nggak bisa. Tapi kalau ingin Mi'raj salat, Sidratul Muntaha itu hal yang gaib. Gaib. Hal-hal yang gaib itu tidak bisa kita rasyukan, nggak bisa. Kan begitu. Langit, apa langit? Ini langit ini. Apa yang nggak ada di atas itu langit. Langit. Bapak penanya, langit ketujuh. Saya merenung. Kalau langit Allah itu 7, berarti Allah itu dibatasi. Saya pernah saat mengaji ilmu nahwu alfiyah, angka 7 itu menunjukkan banyak, tidak terhingga, gitu. Jadi seperti orang Indonesia, duwe ewonan. Ya. Kalau sekarang duwe ewonan wis gak usum, duwe eman, ember. Lah saiki wis gak usum triliunan. Naik. Angka 7 itu menunjukkan bilangan yang tidak terhingga. Sehingga kita cara berpikir sab'ah samawat, 7 langit. Jangan dibatasi dengan 7 langit. Ya apa 7 langit? Iku gak ro iku wis. Itu ahli sunnah wal jamaah wis gak ngerti. Itu mutasabihat, kalimat-kalimat mutasabihat, kalimat-kalimat yang disamakan dengan dunia ini. Angka 7, angka 8, tangan ini adalah mutasabihat. Jadi cekak cukupe bahwa 7 kalau menurut nahwu bilangan tidak terhingga. Karena kalau terhingga berarti Allah itu terhingga, dibatasi. Nonsen, tidak mungkin. Itu. Jadi pertanyaan Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang gaib, yang ada di aras, di kekuasaan Allah gaib. Tempat bagaimana? Ini tempat ini. Ya, tempatnya Allah gimana? Jangan kita menyamakan tempat ini dengan wallahu a'lam, enggak bisa. Itu hanya sebutan. Sidratul Muntaha adalah muntaha, intaha.
tempat yang paling tinggi, nggak ada batas. Intaha, sudah nggak bisa direnung. Intaha, wis katok, ora bisa direnung. Intaha katok, sidrah, muntaha dari kata intaha, sudah. Kalau tanya di mana, paham sampun Pak, sampun puas. Lihat ditawar, wajahnya kurang puas wajahnya. Tapi jawab tak dulu sepadang kok. Iya. Iya Pak. Nanti bertemu aja kalau kurang paham. Nggih. Matur nuwun pertanyaan saya ini. Demikian setelah kita ikuti. Nggih. Karena waktunya sudah Nggih, habis, insya Allah nanti kita teruskan bisa disambung. Dan kalau mungkin masih kurang puas, nanti bisa tatap muka langsung aja kepada Ustaz. Setelah ini. Dan kita akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini dengan diakhiri dengan doa pada Ustaz. Kami persilakan. Dan dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Walhayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Walhayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Walhayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran. Ya Allah, berilah cahaya petunjuk ke kolbu kami-kami yang hadir ini. Allahumma ja'alna fi sam'ina nuran. Ya Allah, berilah cahaya petunjuk ke pendengaran kami-kami. Allahumma ja'alna fi basarina nuran. Ya Allah, berilah cahaya petunjuk ke mata hati kami-kami ini ya Allah. Allahumma ja'alna fi kulli jasadin nuran. Ya Allah, berilah cahaya petunjuk ke batang tubuh lahiriah ini dan batiniah ini ya Allah. Wa tub 'alaina taubatan nasuha. Terimalah tobat kami ya Allah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bentulah rumah tangga kami ini ya Allah, dan dzurriat kami, anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak cucu yang menjadi penenang mata hati kami ya Allah. Jadikan anak cucu yang beriman menjadi pemimpin yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut ya Allah hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami menyadari kami ini zalim, kami ini menganiaya diri sendiri ya Allah. Manakala Engkau tidak mengampuni, manakala Engkau tidak memberi kasih sayang, lanakunanna minal khasirin. Hidup kami pasti rugi di dunia sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah.
Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, manakala Engkau mencabut kami ini ya Allah, iringkan dengan husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.